Oke, kita semua tahu cerita soal kerajaan yang bangkit, terus runtuh. Itu biasa. Tapi, pernah kebayang nggak kalau ada kerajaan yang nggak runtuh, tapi hilang, lenyap begitu saja? Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya sebuah kerajaan, sebuah peradaban besar bisa hilang tanpa jejak? Kita nggak ngomongin soal kalah perang atau pelan-pelan bubar ya. Ini benar-benar kayak, puff, hilang dari sejarah. Dan inilah yang bikin beda. Ini inti dari pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bongkar misteri peradaban yang dulu super jaya, tapi kemudian hilang seolah ditelan bumi. Ninggalin teka-teki besar sampai sekarang. Oke, mari kita mulai. Anggap saja kita ini detektif sejarah. Tugas kita? Mengumpulkan petunjuk-petunjuk buat mengungkap salah satu misteri paling gelap di Nusantara. Jadi sekali lagi, ini bukan soal kemunduran yang butuh ratusan tahun. Yang kita bicarakan ini adalah sebuah kekuatan politik dan budaya yang super besar yang di satu titik mendadak sunyi. Senyap. Biar lebih kebayang, kita fokus ke satu kasus saja ya. Sebuah imperium maritim yang super kuat, yang nasibnya, wah, jadi contoh sempurna dari sebuah kerajaan yang lenyap. Coba kita lihat perjalanannya. Kerajaan ini tuh bukan main-main. Selama, lebih dari 500 tahun, mereka bangun kekuasaan, punya zaman keemasan, jadi penguasa lautan. Keren banget kan? Tapi anehnya, pas masuk abad ke-13, tiba-tiba stop. Semuanya berhenti. Sejarah mereka seakan-akan nablak tembok. Dan ini bukan kerajaan ecek-ecek loh. Mereka ini raksasa yang ngontrol perdagangan dunia pada masanya. Mereka bangun candi-candi megah yang sisanya aja masih bikin kita takjub. Budayanya juga maju banget. Jadi kehilangan mereka itu ya sebuah kehilangan besar buat peradaban kita. Jadi, kalau catatan tulisannya nggak ada, kita mesti cari kemana? Ya jelas, ke TKP-nya langsung. Mari kita lihat bukti-bukti fisik apa aja yang mereka tinggalkan. Kalimat ini ngena banget sih. Ini menggambarkan kekosongan informasi yang dihadapi para sejarawan. Coba bayangin, sebuah kekuatan besar tiba-tiba nggak disebut lagi sama sekali di catatan Tiongkok, Arab, atau kerajaan tetangganya. Hening total. Oke, petunjuk-petunjuk arkeologis ini nih yang bikin merinding. Bayangin, para peneliti nemuin candi yang setengah terkubur abu. Terus ada pemukiman yang kelihatannya ditinggalin buru-buru. Dan yang paling penting, ada lapisan abu vulkanik yang tebal banget ngelimutin semuanya. Bahkan ada pecahan keramik dari negeri jauh, bukti kalau mereka ini pemain global. Tapi abis itu, senyap. Setiap temuan ini kayak potongan puzzle yang bikin kita makin penasaran. Nah, dari bukti-bukti tadi, muncullah beberapa tersangka utama. Yuk, kita bedah satu-satu teori tentang apa sih yang sebenarnya menimpa kerajaan yang hilang ini. Jadi, ada dua kubu utama nih. Di satu sisi, ada teori bencana alam. Bukti geologisnya kuat banget. Ada letusan supervulkanik yang bisa melenyapkan segalanya dalam sekejap. Di sisi lain, ada teori invasi. Sejarah mencatat ada kerajaan lain yang lagi naik daun yang mungkin aja menaklukkan mereka dan sengaja menghapus jejaknya. Mana yang lebih masuk akal ya? Angka ini kuncinya, VI 7 atau Volcanic Explosivity Index level 7. Ini bukan letusan biasa, ini level super volcano. Letusan sebesar ini nggak cuma ngancurin satu kota, tapi bisa mengubah iklim dunia, bikin gagal panen di mana-mana, dan ya tentu saja bisa melenyapkan sebuah peradaban yang kebetulan ada di dekatnya. Jadi mungkin jawabannya bukan ini atau itu, bisa jadi ini kombinasi maut. Mungkin ada letusan dahsyat yang bikin kerajaan ini lemah. Terus musuh-musuhnya lihat kesempatan emas buat menyerang. Sebuah perfect storm dari berbagai malapetaka. Oke, setelah kita lihat semua buktinya, apa kesimpulannya? Jujur aja, kasus ini masih terbuka lebar. Belum ada jawaban final. Tabel ini merangkum semuanya dengan pas. Di kolom kiri, kita punya fakta-fakta yang solid. Mereka pernah ada, mereka hebat, mereka menguasai perdagangan. Tapi lihat kolom kanan, misterinya masih banyak banget. Gimana persisnya mereka berakhir, penduduknya pada kemana, dan yang paling aneh, kenapa sejarah seolah sengaja melupakan mereka. Justru teka-teki inilah yang bikin ceritanya seru banget. Pada akhirnya, ini bukan cuma cerita sejarah kuno. Ini tuh pengingat buat kita semua, bahwa peradaban, sehebat apapun, secanggih apapun pencapaiannya, ternyata bisa sangat rapuh. Alam, konflik, atau keduanya bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Dan ini yang bikin kita mikir, kalau satu kerajaan sebesar ini aja bisa hilang, kira-kira ada berapa banyak lagi kisah-kisah luar biasa lain yang masih terkubur di bawah tanah dan waktu, yang cuma nunggu saat yang tepat untuk ditemukan.